Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4813, 4814, 4815. Benarkah? Lin Keting dan Hua Yuying masih setengah percaya setengah ragu. Sementara itu, Ketua Sekte Ling melihat Dev yang sedang kesakitan dengan ekspresi penuh kemenangan. Dev, kau telah membunuh tetua kami, dan juga membunuh putra keluarga Tang Xiaoyi. Kami dari 3 sekte seharusnya langsung membunuhmu, tapi Tuan Muda Ming juga ingin membunuhmu. Jika kami menyerahkanmu kepadanya, itu juga bisa menjadi cara untuk mendapatkan muka di hadapannya. Qian Xiaohan menatap Dev dengan dingin dan berkata, "Serahkan ibumu." "Kau bilang serahkan, ya langsung diserahkan. Kau pikir kau siapa?" Tiba-tiba, Dev berhenti meronta dan memaki Qian Xiaohan dengan marah. Qian Xiaohan terkejut, lalu menoleh ke Ketua Sekte Ling, "Ini apa maksudnya? Mungkin si pemakan roh sedang sakit, tapi tak masalah, aku masih punya banyak pemakan roh." Ketua Sekte Ling kembali mengeluarkan satu lagi pemakan roh. Di Sekte Ling, mereka telah memelihara puluhan ekor pemakan roh ini. Bodoh, Dev mencibir, lalu dalam sekejap, pedang pembunuh naga di tangannya melesat ke arah Ketua Sekte Ling. Mata Ketua Sekte Ling menyipit, dan kilatan niat membunuh muncul dalam pandangannya. "Kau cari mati." Boom! Tiba-tiba, dari tubuh Ketua Sekte Ling, sebuah aura yang sangat menakutkan meledak keluar. Namun, saat aura itu bertemu dengan gelombang pedang kuat yang dipancarkan oleh Dev, ia langsung runtuh dan hancur. Gelombang pedang yang luar biasa kuat itu langsung membuat Ketua Sekte Ling terpental ratusan meter ke belakang. Tubuh Dev langsung menyusul, dan saat Ketua Sekte Ling baru saja menghentikan gerakannya, serangan pedang Dev kembali datang. Dev tahu bahwa dia tidak boleh memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Ketua Sekte Ling terkejut, tiba-tiba beberapa cahaya putih terpancar dari sekeliling tubuhnya. Cahaya putih itu ternyata adalah sekumpulan pemakan roh. Semua pemakan roh itu langsung melompat ke arah Dev dan dalam sekejap merasuk ke dalam tubuhnya. Gerakan Dev tiba-tiba terhenti. "Kali ini, aku ingin melihat bagaimana kau bisa bertahan." Ketua Sekte Ling mendengus dingin. Namun saat itu, di dalam laut kesadaran Dev, Raja Iblis Awan Merah tampak sangat bersemangat sambil menangkap pemakan roh satu persatu. "Hahaha, aku bisa berpesta besar kali ini. Satu dibakar, satu dijadikan sup, satu lagi digoreng. Kenapa? Kau pikir aku tidak bisa bertahan?" Dev menatap Ketua Sekte Ling dan bertanya, Kenapa kau masih sadar?" Ketua Sekte Ling terkejut dan wajahnya langsung berubah drastis. Jika hanya satu pemakan roh, mungkin memang tidak bisa langsung menghancurkan laut kesadaran Dev. Tapi tadi, beberapa pemakan roh langsung menerobos masuk ke dalam tubuhnya. Dengan jumlah sebanyak itu, seharusnya kesadaran Dev sudah terkikis habis. "Masih ada berapa banyak pemakan roh yang kau punya? Keluarkan semuanya." Dev mengayunkan pedangnya. Ketua Sekte Ling yang masih dalam keterkejutan langsung mengerahkan auranya untuk menahan serangan itu. Selas, aura yang dikeluarkan oleh Ketua Sekte Ling langsung terbelah oleh pedang Dev dalam sekejap. Tubuhnya terkena tebasan panjang, dan darah segar langsung mengucur deras. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang kultivator alam Mahayana tingkat 3. Ketua Sekte Ling benar-benar terkejut. Qian Xiaohan juga membelalakan matanya. Dari awal, dia mengira Dev hanya dirasuki oleh roh kuat, sehingga bisa menebas tetua ketiga Qianmen dengan satu serangan. Kalau tidak, dengan tingkat 3 alam Mahayana, mustahil dia bisa melakukannya. Tapi sekarang, dengan mata kepala sendiri, dia melihat Dev melukai Ketua Sekte Ling secara langsung. Meskipun Dev belum berhasil membunuhnya dengan satu serangan, jelas sekali bahwa Ketua Sekte Ling bukan tandingannya. "Berani melukai ketua kami, serahkan nyawamu." Para anggota Sekte Ling langsung berteriak dan meloncat ke udara. Tak lama kemudian, puluhan binatang spiritual dengan berbagai bentuk muncul di udara, masing-masing meraung dengan ganas. Di antara mereka, ada satu binatang raksasa sebesar lembu, seluruh tubuhnya diselimuti api, yang langsung menerjang ke arah Dev. Sekte Ling memang terkenal dengan keahliannya dalam membiakkan binatang spiritual, dan semua binatang yang mereka pelihara terkenal sangat buas. Melihat Sekte Ling tiba-tiba mengeluarkan begitu banyak binatang spiritual, semua orang di sekitar pun terkejut. Lin Kevan, Xuan Bin, Hua Yuying, dan yang lainnya sudah bersiap kapan saja untuk membantu Dev. Sialan, hanya sekumpulan semut. Dev menatap puluhan binatang spiritual itu, lalu mencibir dengan dingin. Saat suara Dev jatuh, tiba-tiba dari dalam cincin penyimpanan miliknya, muncul segumpal api yang langsung melesat ke arah puluhan binatang spiritual sebelum siapapun bisa melihatnya dengan jelas.
Binatang-binatang yang sebelumnya sangat buas itu, begitu melihat api tersebut, langsung menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Mereka semua berbalik dan melarikan diri secepat mungkin. Tidak peduli bagaimana para anggota sekte Ling mencoba memanggil mereka kembali, semua binatang spiritual itu tidak lagi menurut dan hanya fokus berusaha kabur dengan sekuat tenaga. Swiss, Swiss, Swiss. Api itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, dan hanya dalam satu tarikan napas, puluhan binatang spiritual itu semuanya tumbang, jatuh ke tanah seperti hujan deras. Saat api itu kembali ke sisi Dev, barulah semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa api tersebut sebenarnya adalah seekor unicorn api. Unicorn api, makhluk dewa sejati. Kekuatannya jauh di atas binatang spiritual biasa, bahkan tidak bisa dibandingkan. Meskipun unicorn api ini masih bayi, namun menghadapi binatang spiritual seperti ini adalah sesuatu yang terlalu mudah baginya. Makhluk dewa, para anggota sekte Ling terpana. Mereka telah membiarkan binatang spiritual selama ribuan hingga puluhan ribu tahun, namun mereka belum pernah melihat makhluk dewa yang sesungguhnya. Ketua sekte Ling juga menatap dengan mata melebar, tubuhnya gemetar hebat, seolah ada motor di dalamnya. Dev mengangkat kepalanya, menatap anggota sekte Ling, dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Boom! Tiba-tiba, puluhan ribu cahaya pedang melesat ke arah para anggota sekte Ling, menutupi langit dan menghalangi cahaya matahari, membuat langit seolah berubah menjadi malam yang kelam. Para anggota sekte Ling tidak berani meremehkan serangan ini, mereka segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan. Lebih dari 10 orang berkumpul, menggabungkan kekuatan mereka untuk membentuk perisai pelindung yang besar. Namun saat cahaya pedang itu menyentuh perisai, dalam sekejap perisai itu langsung hancur berkeping-keping. Lebih dari 10 orang anggota sekte Ling tubuh mereka ditembus oleh cahaya pedang, dan dalam sekejap, mereka semua lenyap menjadi abu, menghilang di bawah cahaya putih yang berkedip. Satu tebasan pedang, lebih dari 10 anggota sekte Ling menghilang. Serangan ini mengguncang semua orang. Perlu diketahui, orang-orang yang terbunuh ini bukanlah orang biasa, mereka adalah elit sekte Ling, bahkan di antaranya terdapat beberapa ahli tingkat transformasi keabadian. Dan mereka semua dihabisi dalam sekejap. Tidak, ketua sekte Ling melihat ini dan berteriak pilu dengan suara gemetar. Para anggota elit sekte Ling hancur dalam sekejap oleh Dev. Ketua sekte Ling seperti menjadi gila, matanya memerah dan dengan amarah membuncah, ia langsung menerjang ke arah Dev dengan sekuat tenaga. Meskipun sekte Ling terkenal dengan keahliannya dalam membiarkan binatang spiritual, kekuatan individu mereka sendiri tidaklah terlalu kuat. Bertarung langsung dengan Dev seperti ini sama sekali bukan keputusan yang menguntungkan. Namun, ketua sekte Ling tidak lagi peduli dengan hal itu. Yang ia inginkan hanyalah membunuh Dev. Bodoh. Dev mendengus dingin, lalu menyimpan pedang pembunuh naga, dan dengan tubuh kosong langsung bertabrakan dengan ketua sekte Ling. Boom, boom, boom. Suara tubuh yang bertabrakan terdengar seperti serangkaian ledakan keras. Kegaduhan ini segera menarik perhatian para ahli Daomen yang berada di dekatnya. Mereka semua naik ke langit untuk menyaksikan pertarungan ini. Lagi pula, perseteruan antara 3 sekte besar dengan Dev adalah pertunjukan yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Namun, saat mereka melihat Dev, seorang kultivator alam Mahayana tingkat 3, bertarung hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya melawan ketua sekte Ling, mereka semua terkejut hingga sulit bernapas. Harus diketahui bahwa para jenius yang mampu bertarung melampaui tingkat mereka, biasanya mengandalkan ilmu bela diri tingkat tinggi atau senjata langka untuk melakukannya. Namun, tanpa teknik bela diri atau senjata, hanya mengandalkan kekuatan fisik. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam Mahayana tingkat 3 mampu melawan ketua sekte Ling? Namun, kenyataan di depan mata membuat mereka semua tercengang. Setiap kali Dev berbenturan dengan ketua sekte Ling, suara raungan keras terdengar dari tubuhnya. Semangat bertarungnya semakin membara. Sementara itu, tubuh ketua sekte Ling sudah mulai hancur lebur dan ia hanya bisa bertahan dengan susah payah. Di saat yang sama, di dalam kedai minuman, Tuan Muda Ming, yang sejak tadi duduk santai, perlahan mendongak dan menatap keluar jendela. Sejak pertempuran dimulai, ini adalah pertama kalinya ia menunjukkan minat untuk melihatnya. Bagi dirinya, pertarungan seperti ini tidak lebih dari sekadar permainan anak-anak. Pada saat Dev dan ketua sekte Ling bertarung dengan kekuatan fisik murni, barulah Tuan Muda Ming mulai menunjukkan sedikit minat. Anak ini hanya berada di tingkatan Mahayana tingkat 3, bahkan jika dia mampu bertarung melampaui tingkatnya, bagaimana mungkin tubuhnya sekuat ini? Orang tua berambut merah mengernyitkan alisnya. Menarik, Dev ini semakin membuatku tertarik. Di sudut bibir Tuan Muda Ming muncul senyum tipis. Bukan hanya fisiknya yang kuat, pedang di tangannya adalah senjata dewa sejati, bahkan dia juga memiliki makhluk dewa unicorn api. Mungkinkah di belakangnya benar-benar ada kekuatan super yang mendukungnya? Orang tua berambut merah terlihat sangat tidak percaya. Bagaimanapun, benda-benda seperti ini tidak mungkin dimiliki oleh seorang pengembara kultivasi biasa.
Baik pedang pembunuh naga maupun unicorn api, keduanya adalah benda yang sangat langka, dan tanpa dukungan dari kekuatan besar, tidak mungkin seseorang memilikinya. Bahkan jika Dev memang didukung oleh kota matahari dan bulan, mereka juga tidak mungkin memiliki harta sehebat ini. Lupakan siapapun yang ada di belakangnya, aku sudah tertarik padanya, dan biasanya orang yang membuatku tertarik hanya akan berakhir dengan satu nasib. Tuan Muda Ming tersenyum. Mati. Orang tua berambut merah berkata pelan. Benar, Tuan Muda Ming mengangguk. Ketua Sekte Ling tidak akan bertahan lebih dari 3 serangan lagi, sebentar lagi 3 sekte besar pasti akan ikut bertindak, tapi mereka terlalu lemah. Aku rasa mereka tidak akan bisa menang melawan Dev. 3 sekte besar sebanyak itu, masih tidak bisa mengalahkan Dev. Orang tua berambut merah tampak terkejut. 3 sekte besar memang memiliki banyak orang, tapi orang-orang di belakang Dev juga tidak sedikit. Jika dugaanku benar, Tuan Istana ke-10 dari Kuil Dewa mungkin juga adalah orang Dev. Tuan Muda Ming tersenyum, menggoyangkan cangkir anggurnya. Apa? Tuan Istana ke-10 dari Kuil Dewa berada di bawah perintah Dev? Itu tidak mungkin. Orang tua berambut merah benar-benar terkejut. Tuan Istana ke-10 sudah mengamati dari kejauhan sejak tadi, dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Begitu Dev mulai kewalahan, dia pasti akan turun tangan, kata Tuan Muda Ming dengan nada penuh kepastian. Kenapa? Bagaimana mungkin? Kenapa Tuan Istana ke-10 rela tunduk di bawah seorang bocah tingkat Mahayana? Orang tua berambut merah tidak bisa memahami logikanya. Karena kekuatan di balik Dev membuat Tuan Istana ke-10 merasa putus asa dan takut, sesederhana itu. Tuan Muda Ming dengan percaya diri menegaskan bahwa tebakannya pasti benar. Orang tua berambut merah terdiam, mulai berpikir, seperti apa kekuatan yang bisa membuat Tuan Istana ke-10 takut hingga merasa putus asa. Boom! Tiba-tiba terdengar ledakan besar, tubuh Ketua Sekte Ling sepenuhnya hancur berkeping-keping, bahkan jiwanya turut lenyap dalam tabrakan dahsyat itu. Dari 3 sekte besar, 1 sekte telah musnah. Bocah, aku benar-benar meremehkanmu. Qian Xiaohan, pemimpin sekolah kering, menatap dingin ke arah Dev. Para prajurit Sekte Tang, hadapi dia. Tiba-tiba Tetua Agung Sekte Tang melayang ke udara, diikuti oleh belasan anggota elit Sekte Tang lainnya. Bangsat tidak tahu malu, sudah kalah jumlah, masih ingin memakai taktik pertarungan bergantian. Lin Kevan mengutuk keras, lalu melompat ke udara. Tak lama kemudian, Hua Yuying, Xuan Bin, Chang Yue, Zhou Tang, dan Yun Li juga terbang ke langit. Sementara itu, Tuan Istana ke-10 masih bersembunyi di antara para penonton, diam-diam bersiap untuk turun tangan. Di tempat seperti tanah tanpa harapan, sumber daya untuk pemulihan sangat terbatas. Jika Dev dipaksa bertarung terus-menerus dalam pertarungan bergantian, dia akan kehabisan tenaga. Kalian tidak perlu ikut campur, menghadapi mereka, aku bisa sendiri. Dev menatap para prajurit Sekte Tang dengan tatapan penuh penghinaan. Pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan aura pedang yang menakutkan, membuat seluruh ruang di sekitarnya bergetar. Udara dipenuhi oleh kengerian aura pedang yang membuat banyak orang merinding ketakutan. Tetua Agung Sekte Tang memegang belati kupu-kupu, salah satu senjata tersembunyi paling terkenal dari Sekte Tang. Belati itu memancarkan cahaya hitam yang samar, jelas telah dilumuri racun mematikan. Para prajurit di belakangnya juga memancarkan aura luar biasa, setiap orang membawa berbagai jenis senjata tersembunyi yang sulit ditebak. Tetua Agung menatap lekat-lekat ke arah pedang pembunuh naga di tangan Dev, lalu berkata dengan nada serius, Dev, aku tahu kau bisa bertarung melampaui tingkatmu hanya karena pedang itu. Tanpa pedang itu, kau bahkan tidak bisa menang melawan seorang kultivator alam transformasi keabadian pemula. Beranikah kau menyimpan pedang pembunuh naga, lalu bertarung denganku 1 lawan 1? Apakah kau cukup punya nyali? Jelas Tetua Agung Sekte Tang takut dengan pedang pembunuh naga, hingga akhirnya mengajukan syarat semacam itu. Puih, malu-maluin. Lin Kevan meludah dengan kesal. Di saat seperti ini, kau malah meminta lawan untuk tidak memakai senjata. Sekte Tang benar-benar tidak tahu malu. Bersambung.